Saudara, setelah saya bikin tulisan saya atau video saya mengenai Bapak Natalius Pigai yang akhirnya menjadi Menteri HAM. Namun, bukan hanya kita berbangga, bersyukur bahwa kita punya saudara orang Papua yang akhirnya jadi orang luar biasa, Menteri HAM. Tapi saya tertarik dengan mencari tahu siapa Natalius Pigai atau Bapak Menteri HAM ini. Dan ketika saya coba membuka-buka website, saya menemukan ada sebuah berita di liputan6.com. Ya, dia memberi judul yang sangat menarik untuk kita, saudara-saudara. Dia tulis begini dalam liputan6.com. Natalius Pigai ulas jalan hidupnya dari juru parkir sampai menjadi Menteri HAM. Oh, luar biasa. Ternyata Natalius Pigai adalah seorang mantan atau bekas juru parkir. Keren sekali, saudara. Dia menjadi Menteri HAM bukan dari orang hebat. Dia dari juru parkir. Nah, coba kita lihat tulisan daripada liputan6.com. Saudara-saudara, Natalius Pigai mengulas perjalanan hidupnya dalam momen penyambutan menteri di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Kuningan, Jakarta. Dia mengawali dengan penghormatan kepada para hadirin termasuk juru parkir Kemenkumham. Saudara-saudara, dia kasih hormat kepada juru parkir. Mungkin karena dia punya masa lalu di situ, sehingga akhirnya dia juga bukan hanya menghormati para hadirin, para menteri, presiden, tapi dia menghormati juru parkir. Kenapa? Karena mungkin dia sadar dulu dia bukan siapa-siapa, dulu dia juga tukang parkir. Tapi yang lebih menarik, saudara-saudara, dia berkata begini, juga juru parkir pun saya hormati, karena saya pernah menjadi juru parkir Kementerian Transmigrasi. Ada enggak yang masuk ke sini? Maksudnya di aula tersebut. Tutur Pigai di kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan. Saudara, yang lebih menarik lagi dia mengatakan begini. Dia kemudian mengulas karirnya seperti pernah menjadi pegawai negeri sipil PNS, staf khusus di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga komisioner Komnas HAM. Sudah lihat karirnya bagus sekali ya. Saya suka dengan kalimat ini. Dia mengatakan begini, saya suka ini tulisan, saya suka kata ini. Juru parkir belum tentu tetap jadi juru parkir. Jangan-jangan jadi juru mudi, jelas dia. Saudara, ini sebuah kalimat yang baik sekali. Sebuah motivasi untuk kita bahwa ternyata Pigai atau Natalius Pigai adalah seorang yang dulu bukan siapa-siapa. Hari ini dia menjadi orang yang luar biasa. Nah, dulu dia nothing, sekarang menjadi something. Nah, kita coba lihat lagi, sebenarnya apakah dia hanya sekedar juru parkir? Coba kita lihat, saya tidak sedang menceritakan sebuah cerita yang seolah-olah merendahkan beliau. Tapi justru sebaliknya, saya merasa bahwa beliau orang yang rendah hati. Beliau berani menceritakan siapa dia sesungguhnya dulu. Nah, saudara-saudara, ketika saya buka berita yang lain, saudara, saya menemukan ada tulisan dari merdeka.com. Merdeka.com menulis dengan judul, Sisi Lain Natalius Pigai, Menteri HAM RI, anak penjual sayur yang hobinya baca buku. Saya ulangi lagi, sisi lain Natalius Pigai, Menteri HAM RI, anak penjual sayur yang hobinya baca buku. Saudara, apa yang bisa kita petik dari judul ini, saudara? Ternyata dia bukan hanya berlatar belakang sebagai seorang juru parkir, tetapi lebih daripada itu ternyata dia juga seorang anak dari seorang penjual sayur, saudara. Wow! Tetapi yang menarik dua hal tadi. Pertama, dia anak seorang penjual sayur. Tapi walaupun dia anak penjual sayur, saudara, dia punya mimpi besar untuk menjadi orang yang luar biasa. Dia punya mimpi untuk mengubah masa lalunya. Dia pingin supaya kalau bisa kondisi yang dialami dulu atau kondisi yang pernah dialami susah itu tidak boleh selamanya. Dan yang paling indah adalah
Dikatakan dia hobi baca buku. Oh, saudara-saudara, ini banyak kali kita, apalagi maaf ya, kita orang-orang timur ini, tidak semua ya, banyak orang suka. Tapi saya menyadari bahwa kekurangan kita adalah kita kurang baca. Mungkin dari bacaan inilah dia belajar banyak hal. Saudara-saudara, coba kita lihat sebentar tulisan apa yang ditulis dengan judul dari yang tadi kita sudah dengar dari merdeka.com. Saya coba baca ringkas mengenai tulisan ini. Aktivis HAM asal Kabupaten Paniai, Natalius Pigai dilantik sebagai Menteri Hak Asasi Manusia HAM RI pada Senin 21 Oktober 2024. Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia HAM pertama di Indonesia. Mengutip merdeka.com, selama ini Pigai dikenal sebagai sosok yang tak gentar memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia, khususnya terkait hak-hak masyarakat Papua. Pigai pun membagikan perasaannya usai dilantik menjadi Menteri HAM RI pada Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Ini yang indah dia tulis. Atau pernyataan dia dari Pigai ini. Saya merasa berpindah tempat dari kehidupan normal ke kehidupan formal. Pertama pindah ke tempat kekuningan, tapi pekerjaan sama, yaitu pekerjaan kemanusiaan, ungkapnya dikutip di merdeka.com. Sebelumnya Pigai adalah aktivis kemanusiaan yang banyak bekerja di lapangan, kini setiap hari meski berangkat ke kantor sebagai menteri. Saudara-saudara, tadi ditulis bahwa dia hanyalah anak seorang penjual sayur. Pigai menuturkan apa yang diperolehnya saat ini tak lepas dari perjuangan panjangnya sejak kecil, yang lahir dari keluarga miskin hidup susah. Saudara-saudara, mengutip Instagram Natalius Pigai, ibunya ialah penjual sayur di pinggir jalan. Meski hidup dalam kondisi sulit sejak kecil, Pigai selalu memiliki tekad untuk mengubah nasib keluarga. Keluarga inti saya hidup miskin di belantara Papua. Hidup dalam keadaan telanjang sampai kelas 3 SD. Masih pakai koteka. Tahun 1994 saya ke Jawa. Ibu memberi uang 300.000. Tinggal di Yogyakarta dengan tukang becak. Jelas Pigai melalui sebuah unggahan di Instagram pribadinya. Saudara-saudara, menarik. Ternyata dia bukan hanya juru parkir, tapi masa lalunya adalah seorang yang hidup susah, bahkan miskin, dia katakan begitu. Tetapi dia punya kerinduan untuk mengubah nasib, saudara. Dan ternyata dia pernah tinggal dengan tukang becak. Jadi pasti dia memahami bagaimana sulitnya hidup. Sesuatu pesan atau satu hal yang luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya tertarik sekali dengan Pigai ini. Saya berpikir Pigai ini dulu anak pejabat kah, atau minimal anak lurah kah, camat kah, atau mungkin anak bupati dan gubernur. Tapi setelah saya lihat, ternyata maaf kata, dia hanya seorang anak desa, anak orang miskin, penjual sayur, lalu pernah susah waktu SD, katanya sempat telanjang. Artinya dia tidak punya apa-apa. Lalu bagaimana sampai dia bisa mengalami semua perubahan ini? Saudara-saudara, saya bertanya, mengapa sampai dia jadi orang luar biasa? Satu tentunya tadi kita lihat, dia suka membaca. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya sengaja mengangkat video ini untuk memberi kita motivasi bahwa kita semua punya kesempatan yang sama. Kalau Bapak Pigai, Menteri HAM kita, yang mungkin tidak dianggap dulu siapa-siapa, sekarang jadi orang yang luar biasa, saya mau ajak kita bahwa kita pun memiliki hak yang sama. Kalau ada seorang bapak, seorang ibu yang sedang merindukan sesuatu yang luar biasa terjadi atas anakmu, namun sisi lain engkau merasa saya orang miskin, saya orang kampung, mungkinkah itu terjadi? Dari pelajaran Bapak Natalius Pigai, saya pikir
segala sesuatu mungkin. Apalagi kalau kita berjalan bersama Tuhan. Mungkin saya akan tutup dengan apa pelajaran yang bisa kita dapat atau kita ambil dari perjalanan hidup daripada seorang pigai. Saya coba menulis di sini, saudara-saudara, saya menulis di sini bahwa apa yang kita bisa pelajari dari perjalanan seorang pigai dari orang biasa menjadi orang luar biasa. Dari anak penjual sayur menjadi orang hebat. Dari juru parkir menjadi juru mudi atau alias pemimpin, yakni Menteri HAM. Saya dapat belajar atau kita dapat belajar, saudara, pesan yang mau disampaikan oleh cerita atau cerita hidup dari pigai sedang mau sampaikan kita beberapa hal. Tentu ini berhubungan dengan perkara rohani. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya mau kasih tahu kita semua dimanapun Anda berada, Bapak Pigai telah memberi kita sebuah motivasi, sebuah pengharapan, dan sekaligus sebuah mimpi yang sebenarnya bisa kita raih semuanya. Atau tidak peduli siapa Anda miskin, Anda kaya, kalau Tuhan mengingininya dan Anda terus berusaha, saya percaya satu waktu mimpi kita jadi kenyataan. Nah, pelajaran apa yang bisa kita belajar dari cerita Pigai ini? Saya mendapati beberapa hal. Satu, hidup hanyalah sebuah anugerah Tuhan. Bagi saya, mungkin Pak Pigai kalau ada dan dengar video ini, atau mungkin keluarganya, saya mau kasih tahu, sebagai hamba Allah saya harus bicara poin pertama, bahwa hidup Bapak hari ini, dibanding dengan hidup Bapak yang lalu, hidup Bapak adalah sebuah anugerah. Saudara-saudaraku, bagi saya, apapun pencapaian kita hari ini, apapun yang kita bisa raih hari ini, itu semua bukan karena kita punya orang yang luar biasa, atau kita punya papa yang luar biasa, mama yang luar biasa. Mungkin ada bagian kecil yang mempengaruhi atau menjadi pengaruh daripada semuanya. Tapi bagi saya, Pigai, hidupmu adalah anugerah Tuhan. Karena kalau bukan anugerah, siapa Pigai? Siapa kita? Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita mengenai Pigai adalah hasil tidak pernah mengkhianati proses. Saudara lihat tadi, dia sebagai anak SD yang mau mengubah hidup. Lalu datang ke Pulau Jawa hanya dengan bermodalkan 300.000 yang diberikan oleh mamanya. Tetapi dalam proses hidup dia tinggal dengan tukang becak, saudara-saudara, di Jogja. Dan saya tahu bahwa perjalanan dia sampai menteri bukan perjalanan yang gampang. Ada melalui banyak proses yang menyakitkan, yang mungkin membuat air mata jatuh, keringat jatuh, tenaga harus dibayar dengan mahal. Tapi hari ini dia menikmati apa yang telah menjadi berkatnya. Proses atau hasil tidak pernah mengkhianati proses. Yang ketiga, kita bisa belajar daripada Pigai atau Bapak Menteri HAM yang menjadi kebanggaan kita semua termasuk saya dan saudara. Yaitu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya berpikir kalimat ini tepat. Bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Seorang anak penjual sayur datang ke Jakarta, datang hanya sebagai juru parkir. Kalaupun dia bisa jadi seorang pegawai saja, itu sudah luar biasa. Kalaupun dia jadi seorang lurah saja, itu sudah luar biasa. Tetapi dia jadi seorang menteri di kota besar, di ibu kota Jakarta, yang begitu banyak berkompetisi satu dengan yang lain. Tetapi dia bisa jadi orang luar biasa. Kalimat saya adalah, tidak ada perkara yang mustahil. Kalau ada saudara yang bermimpi besar, lalu berpikir saya lahir dari keluarga susah, mana mungkin Pak Pendeta? Pigai telah memberi contoh, dan Alkitab memberi contoh Daud. Daud orang biasa. Daud tidak diperhitungkan bapaknya Isai dan juga kakak adiknya. Tetapi kalau Tuhan mau dia jadi raja, maka tidak ada yang mustahil. Saya percaya kalau Tuhan mau engkau jadi seseorang, tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Saudara, yang keempat, apa yang harus dapat kita pelajari daripada Bapak Pigai? Bahwa kita harus berjuang karena kita punya kesempatan yang sama di masa yang akan datang. Saudara, perjuangan penting. Saya tadi baca judul itu, dia suka membaca. Saudara-saudara, kemalasan hanya melahirkan orang-orang susah, miskin, dan melarat. Tetapi bagi saya,
bahwa Pigai, walaupun dia dulu mungkin miskin, kalau boleh saya tambah kata melarat, tetapi karena dia suka untuk berjuang, dia tidak kenal lelah, terus berjuang. Akhirnya dia melihat sesuatu yang luar biasa. Yang kelima, jangan pernah menyerah, tetapi tetap berserah kepada Tuhan. Teruslah mengerjakan apa yang kita bisa lakukan. Dan biarkan Tuhan melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Saudara, mari kita berserah kepada Tuhan. Ada bagian kita yang tidak bisa kita lakukan, biarkan itu bagian Tuhan. Tapi kalau ada bagian yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Misalnya, mulai dengan kita belajar, kerjakan tugas-tugas kita dengan baik. Seperti kata Alkitab, setia dalam perkara kecil, Tuhan kasih perkara yang besar. Dan yang terakhir, pelajaran terakhir yang saya mau tutup adalah cerita tentang hidup Menteri Natalius Pigai, Menteri HAM, kiranya menjadi penyemangat untuk kita yang memiliki mimpi besar. Bahwa kalau Pigai bisa, kamu bisa, kita semua bisa. Dan yang terakhir, pesan saya sebagai hamba Allah, apa yang tak mungkin bagi manusia, namun bagi Tuhan semuanya mungkin. God bless you, Tuhan memberkati. Shalom.